direktur utama di perusahaan suami saya memberikan tawaran rahasia. Jika Anda mau, saya bisa memastikan promosi suami Anda besok. Sebagai gantinya, saya ingin menghabiskan waktu istimewa dengan Anda. Tatapan panas dari Pak Hartono, yang berusia 55 tahun, menyapu lekuk tubuh saya. Di tengah tekanan ekonomi dan sikap acuh tak acuh suami saya perlahan-lahan terjerat dalam godaannya. Saat bibirnya menyentuh bibir saya di lounge hotel, perasaan yang telah terkubur selama 12 tahun kembali hidup. Malam itu dalam pelukannya di kamar suite hotel, ia berbisik, "Kamu sungguh sempurna." Waktu pun berlalu. Dan beberapa hari kemudian, promosi Baskara diumumkan. Kenyataan mengejutkan bahwa promosi suami saya adalah syaratnya. Sebuah pilihan terlarang bagi seorang wanita menikah berusia 43 tahun. Akhir seperti apa yang akan saya hadapi? Sekarang jika saya pikirkan kembali, hari itu sepertinya menjadi titik balik dalam hidup saya. Malam itu ketika saya menemani suami saya, Baskara, ke pesta perayaan ulang tahun ke-10 perusahaannya. Saya Citra Dewi, seorang ibu rumah tangga berusia 43 tahun. Sudah 12 tahun kami menikah, tetapi kami tidak punya anak. Kenyataan infertilitas membuat hubungan kami dengan suami tidak sehangat dulu. Suami saya, Baskara, berusia 45 tahun dan bekerja sebagai manajer senior di sebuah perusahaan teknologi. Akhir-akhir ini, karena stres memikirkan promosi menjadi direktur, ia menjadi sangat sensitif di rumah. Malam itu, setelah berpikir lama, saya memilih gaun hitam off-shoulder. Ketika bercermin, saya merasa diri saya masih terlihat cantik. Dulu saat bekerja sebagai concierge hotel, saya sering mendapat perhatian dari banyak pria, tetapi masa-masa itu terasa begitu jauh sekarang. Mengenakan gaun yang memperlihatkan lekuk dada saya yang berisi, saya merasa feminin kembali setelah sekian lama. Namun, Baskara tidak menunjukkan reaksi apapun saat melihat penampilan saya. "Ayo cepat, nanti kita terlambat," hanya itu yang ia katakan. Saat tiba di lokasi pesta, lampu yang gemerlap dan musik yang elegan menyambut saya. Sudah lama saya tidak menghadiri acara sosial seperti ini, jadi saya merasa sedikit bersemangat. Baskara segera larut dalam obrolan pekerjaan dengan rekan-rekannya, sementara saya sendirian menikmati segelas anggur sambil mengamati suasana pesta. Saat itulah saya merasakannya. Tatapan tajam dari seseorang membuat saya menoleh, dan seorang pria sedang menatap saya. Pria itu tinggi, mengenakan setelan jas yang pas di badan, dan ia nyaris menjatuhkan gelas anggur di tangannya saat melihat saya. Jantung saya berdebar kencang. Selama 12 tahun, saya tidak pernah menerima tatapan seperti ini. Pria itu perlahan mendekati saya. "Selamat malam. Anda istri Pak Baskara, bukan?" Suaranya sopan dan berwibawa. "Anda sungguh luar biasa cantik," sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pujian tulusnya membuat pipi saya memerah. Belakangan saya baru tahu bahwa pria itu adalah direktur utama perusahaan, Pak Hartono Widjaja, seorang pria matang berusia 55 tahun, yang katanya sudah bercerai 2 tahun lalu dan hidup sendiri. "Terima kasih. Anda Pak Hartono, bukan?" "Iya, benar. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda malam ini." Saya bisa merasakan kekaguman tulus dari sorot matanya. Harga diri saya sebagai seorang wanita yang telah lama terkubur perlahan-lahan bangkit kembali. Setelah percakapan singkat, kami kembali ke tempat masing-masing, tetapi saya terus menyadari tatapannya. Dalam perjalanan pulang, saya menatap Baskara dengan penuh harap. Saya berharap ia akan mengatakan sesuatu tentang penampilan saya yang cantik atau pujian dari Pak Hartono. Namun, Baskara hanya diam mengemudi, beralasan lelah. "Bagaimana pestanya tadi?" Saya mencoba memulai percakapan, tetapi jawabannya datar. "Biasa saja, aku lelah sekali." Sesampainya di rumah, Baskara tidak berkomentar apa-apa tentang gaun saya atau percakapan saya dengan Pak Hartono. Di kamar tidur, saat saya melepas gaun di depan cermin, tiba-tiba saya merasa hampa. Saya sadar, beginilah saya hidup selama 12 tahun. Secantik apapun saya berdandan, atau siapapun yang memuji saya, suami saya tidak peduli sama sekali. Namun, tatapan Pak Hartono malam itu tidak bisa saya lupakan.
Ia menatap saya seolah-olah saya adalah wanita yang benar-benar cantik. Malam itu, saya tidur dengan perasaan gembira sebagai seorang wanita setelah sekian lama. Keesokan paginya, saat melihat surat di kotak surat, kepala saya pusing. Itu adalah surat tunggakan pinjaman dari bank. Dengan tangan gemetar, saya membukanya. Tertera bahwa kami sudah menunggak selama 2 bulan. Ini adalah utang yang timbul karena beberapa tahun lalu Baskara gagal dalam investasi usaha sampingan. Saat itu ia bilang semua akan baik-baik saja, tetapi akhirnya kami yang harus menanggungnya. Gaji seorang manajer senior tidak cukup untuk menutupi biaya hidup dan utang tersebut. Dengan hati yang berat, saya menunggu Baskara di ruang keluarga. Sayang, lihat ini. Saat saya menunjukkan surat tunggakan itu kepada Baskara yang sedang bersiap-siap berangkat kerja, wajahnya mengeras. Ah, sudah selama itu ya? Sudah 2 bulan kita menunggak, bunganya juga terus bertambah. Aku tahu, aku tahu. Baskara berteriak kesal. Kalau aku jadi direktur, semuanya akan beres. Sabar sedikit, saya mencoba memberikan usul dengan hati-hati. Kalau begitu, biar aku kerja paruh waktu untuk membantu. Tidak boleh. Masalahnya adalah investasiku yang gagal, kamu tidak perlu ikut susah. Namun, sepertinya harga dirinya juga terluka. Kalau aku jadi direktur, gajiku akan naik 2 kali lipat, kita bisa segera melunasinya. Tapi kapan promosi itu akan terjadi, tidak ada yang tahu. Baskara berangkat kerja dengan wajah masam karena stres. Begitu pintu tertutup, saya sendirian lagi. Di rumah yang sunyi, saya harus menghadapi kenyataan sekali lagi. Di usia 43 tahun, saya sepenuhnya bergantung secara finansial pada suami saya. Setelah 12 tahun menjadi ibu rumah tangga, saya semakin jauh dari dunia kerja, dan sekarang saya bahkan tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Kalau saja hubungan kami baik, mungkin tidak masalah, tetapi karena masalah infertilitas, kami semakin menjauh. Baskara selalu menyalahkan saya atas masalah anak. Wanita lain bisa punya anak, kenapa hanya kamu yang tidak bisa? Setiap kali mendengar kata-kata itu, hati saya serasa hancur. Saya berdiri di depan cermin kamar mandi dan menatap diri saya. Meskipun berusia 43 tahun, saya masih memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang berisi. Tapi yang membuat saya sedih adalah tidak ada yang menghargai kecantikan itu. Tatapan Pak Hartono di pesta semalam terus terngiang di benak saya. Anda sungguh luar biasa cantik. Satu kalimat itu adalah pujian tulus yang tidak pernah saya dengar selama 12 tahun. Sore harinya, sebuah pesan masuk dari Baskara. Hari ini lembur lagi. Makan malam saja, tidur duluan. Saya sudah terbiasa menerima pesan seperti ini. Saya makan malam sendirian dengan menu seadanya dan menghabiskan waktu menonton TV. Berita menayangkan tentang resesi ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan. Saya kembali menyadari betapa sulitnya bagi wanita berusia 43 tahun untuk kembali ke dunia kerja. Malam itu, Baskara pulang larut dengan bau alkohol dan langsung masuk ke kamar. Bagaimana harimu? Saya bertanya hati-hati, tetapi yang kembali hanya desahan lelah. Bagaimana soal promosi? Entahlah, katanya persaingannya ketat. Setelah selesai bicara, Baskara langsung membalikkan badan dan tidur. Saya menatap langit-langit, memikirkan masa depan kami. Apakah tidak apa-apa jika kami terus hidup seperti ini? Tekanan ekonomi dan sikap acuh tak acuh suami membuat eksistensi saya terasa semakin kecil dan menyakitkan. Tiba-tiba, tatapan hangat Pak Hartono kembali terlintas. Setidaknya, ia memandang saya sebagai seorang wanita. Namun, saya juga tahu bahwa ini adalah pemikiran yang berbahaya. Sebagai wanita yang sudah menikah, memikirkan pria lain adalah hal yang salah. Lupakan saja, saya mencoba meyakinkan diri, tetapi perasaan itu tidak mudah hilang. 4 hari setelah pesta itu, sekitar pukul 2 siang, sebuah telepon dari nomor tak dikenal masuk. Saya mengira itu telepon dari penagih utang, jadi saya menjawabnya dengan hati-hati. Halo, selamat siang. Saya Hartono, direktur utama yang bertemu di pesta. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Kenapa Pak Hartono menelepon saya? Ah, iya,
Selamat siang. Saya menyapa dengan suara gemetar. Maaf menelepon tiba-tiba. Jika Anda ada waktu, bagaimana kalau kita minum kopi bersama? Saya bingung. Atasan suami saya mengajak saya bertemu langsung. Tapi, kenapa saya? Saya hanya ingin berbincang dengan wanita yang cantik. Saya akan rahasiakan ini dari Baskara. Dari suaranya yang tenang dan sopan, saya merasakan ketulusan. Namun, saya juga merasakan adanya bahaya. Saya sudah menikah. Tentu saya tahu. Bukankah tidak ada salahnya hanya minum kopi dan mengobrol? Saya ragu sejenak. Selama 12 tahun, saya tidak pernah menerima ajakan seperti ini. Rasa penasaran dan waspada muncul bersamaan. Di mana? Akhirnya, saya menyerah pada rasa penasaran. Saya tahu kafe yang tenang di Kebayoran Baru. Bagaimana kalau bertemu di sana? Setelah menentukan waktu dan tempat, saya menutup telepon. Jantung saya berdebar kencang. Apa yang baru saja aku lakukan? Di depan cermin, saya memeriksa kembali penampilan saya. Saya yang tadinya mengenakan pakaian rumah, segera membongkar lemari dan berganti dengan blus dan rok yang rapi. Saya juga merias wajah lebih teliti dari biasanya. Saya sendiri tidak mengerti mengapa saya begitu memperhatikannya. Saat tiba di kafe, Pak Hartono sudah ada di sana. Ia duduk di dekat jendela dan tersenyum cerah saat melihat saya. Terima kasih sudah datang. Sikapnya yang sopan dengan berdiri dan menarik kursi untuk saya membuat saya terkesan. Perlakuan yang tidak pernah saya dapatkan dari suami saya selama 12 tahun. Anda mau kopi? Atau yang lain? Kopi saja. Saya duduk dengan gugup. Pak Hartono benar-benar seorang pria yang berkelas. Sikap dan caranya berbicara jauh berbeda dari Baskara. Sejak bertemu di pesta, saya terus memikirkan Anda. Pengakuannya yang jujur membuat pipi saya memerah. Saya berpikir, Anda adalah wanita yang sangat cantik. Terima kasih. Jawab saya dengan suara pelan. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya tidak menerima pujian seperti ini. Anda pasti sering mendengar pujian seperti ini, kan? Saya menggelengkan kepala. Kalau begitu, sayang sekali. Wanita secantik Anda. Tatapan Pak Hartono beralih dari wajah saya ke lekuk dada saya, lalu kembali ke mata saya. Tatapannya tidak kurang ajar, tetapi terasa jelas bahwa ia melihat saya sebagai seorang wanita. Maaf jika lancang. Bolehkah kita sesekali bertemu seperti ini? Saya ragu. Saya tidak yakin apakah ini hal yang benar. Saya tidak akan memberitahu Baskara. Saya hanya ingin berbincang dengan wanita yang cantik. Sikapnya yang sopan membuat hati saya goyah. Akhirnya, saya mengangguk. Dalam perjalanan pulang, perasaan saya campur aduk, rasa bersalah dan gembira datang bersamaan. Saya tidak tahu bahwa diperhatikan sebagai seorang wanita setelah sekian lama bisa terasa begitu menyenangkan. Malam itu, saat Baskara pulang, saya menyambutnya dengan wajah yang lebih ceria dari biasanya. Ada kabar baik hari ini? Tanya Baskara, tampak heran. Tidak ada. Hanya sedang merasa senang saja. Saya menyembunyikan pertemuan saya dengan Pak Hartono. Malam itu, saya tidur dengan perasaan gembira setelah sekian lama. Pertemuan kedua kami dengan Pak Hartono berlangsung di tempat yang lebih mewah. Sebuah lounge hotel bintang 5 di kawasan Senayan. Begitu masuk, saya terpukau oleh interiornya yang megah. Saya jarang sekali datang ke tempat seperti ini. Pak Hartono sudah menunggu. Dengan setelan jasnya, ia berdiri menyambut saya, menunjukkan pesona seorang pria sejati. Terima kasih sudah datang. Semoga Anda suka tempatnya. Meja kami berada di sudut dekat jendela, dengan pemandangan kota Jakarta yang menakjubkan. Tempat ini indah sekali. Tidak seindah Anda. Pujiannya yang spontan membuat jantung saya berdebar. Seorang pelayan membawakan anggur, dan Pak Hartono menuangkannya untuk saya. Hari ini saya siapkan anggur spesial. Dari wilayah Bordeaux di Prancis. Saya tidak begitu mengerti tentang anggur, tetapi perhatiannya membuat saya terharu. Saya tidak tahu apakah saya pantas menerima perlakuan seperti ini. Tentu saja Anda pantas. Bahkan, Anda pantas mendapatkan yang lebih baik. Tatapan Pak Hartono menjadi serius.
Jujur saja, saya memiliki wewenang penuh atas promosi Baskara. Kata-kata yang tiba-tiba itu membuat tangan saya yang memegang gelas anggur gemetar. Kenapa tiba-tiba ia membicarakan hal itu? Jika Anda dan saya bisa lebih dekat, masa depan suami Anda juga bisa menjadi lebih cerah. Saya sepertinya mengerti maksudnya, tetapi saya takut untuk memastikannya secara langsung. Apa maksud Anda? Saya bertanya hati-hati. Anda tidak perlu menjawab sekarang. Pikirkanlah perlahan. Pak Hartono meletakkan tangannya dengan lembut di atas tangan saya. Sentuhan tangannya yang hangat dan lembut membuat seluruh tubuh saya seperti dialiri listrik. Anda adalah wanita yang sangat istimewa. Sayang sekali jika orang seperti Anda hidup seperti sekarang. Seperti sekarang? Ya, di sisi suami yang selama 12 tahun tidak menyadari kecantikan Anda. Kata-katanya menyentuh hati saya. Rasanya aneh ada orang yang benar-benar memahami situasi saya. Wanita seperti Anda pantas mendapatkan perlakuan yang lebih baik. MK, kami berbincang lebih dari 2 jam hari itu. Pak Hartono mendengarkan semua cerita saya dengan serius, mulai dari masa lalu saya, pengalaman bekerja di hotel, hingga kekhawatiran saya saat ini. Dalam perjalanan pulang, pikiran saya kacau. Saya tidak tahu persis apa tawaran Pak Hartono, tetapi saya merasa sedang melangkah ke jalan yang berbahaya. Namun, di saat yang sama, ada perasaan gembira. Fakta bahwa ada seseorang yang begitu menghargai saya, adalah hal yang pertama kali saya rasakan dalam 12 tahun. Malam itu, Baskara pulang larut lagi. Hari ini pasti melelahkan, saya bertanya lebih ramah dari biasanya. Iya. Persaingan promosi ketat, stres sekali. Pasti berhasil. Kamu kan punya kemampuan. Saat saya menghiburnya, Baskara menatap saya dengan ekspresi heran. Kenapa kamu jadi ramah begini akhir-akhir ini? Rasanya ada yang berbeda. Hanya karena melihatmu lelah, aku jadi berpikir harus lebih baik padamu. Saya berbohong. Sebenarnya, hati saya sedang kacau karena pertemuan dengan Pak Hartono, tetapi tidak ada cara untuk mengungkapkannya. Di tempat tidur, saya tidak bisa tidur. Kata-kata terakhir Pak Hartono terus terngiang di benak saya. Pikirkanlah perlahan. Apa yang harus saya pikirkan, dan pilihan apa yang harus saya ambil? Saya bingung. Namun, satu hal yang pasti, perasaan diakui sebagai seorang wanita setelah sekian lama tidaklah buruk. Seminggu telah berlalu sejak pertemuan dengan Pak Hartono, selama itu, saya terus berpikir sendiri, saya tidak tahu persis apa arti tawarannya, tetapi saya tahu itu adalah sesuatu yang melanggar batas. Sebuah rahasia yang tidak akan pernah bisa saya ceritakan kepada Baskara. Suatu sore, sebuah pesan masuk dari Pak Hartono. Bagaimana kabar Anda? Sudahkah Anda memikirkan percakapan kita waktu itu? Saya menatap ponsel saya untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Saya masih belum yakin. Setelah saya menjawab jujur, balasan datang dengan cepat. Tidak perlu terburu-buru. Tapi penilaian promosi Baskara bulan depan, jadi saya ingin bertemu sekali lagi sebelumnya. Kata penilaian promosi membuat jantung saya berdebar. Memikirkan masalah ekonomi keluarga kami, promosi Baskara sangatlah penting. Tapi saya tidak percaya bahwa promosi itu bergantung pada saya. Malam itu, begitu Baskara pulang, ia langsung menghela napas. Hari ini lelah sekali, katanya Pak Budi yang paling kuat untuk promosi itu. Melihat wajah muram Baskara, hati saya sakit. Selama 12 tahun, ia telah bekerja keras di satu perusahaan, saya tidak menyangka satu promosi bisa sesulit ini. Pasti berhasil. Jangan terlalu stres. Gampang sekali kamu bicara. Kamu tahu tidak apa jadinya ekonomi keluarga kita kalau aku tidak jadi direktur? Kata-kata tajam Baskara membuat saya terdiam. Saya tahu betul betapa sulitnya kondisi keuangan kami. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Jika aku benar-benar menerima tawaran Pak Hartono, apakah suamiku akan dipromosikan? Hanya membayangkannya saja sudah membuat jantung saya berdebar. Tapi di saat yang sama, rasa bersalah menyelimuti. Apa yang sedang aku pikirkan? Keesokan harinya, pesan lain datang dari Pak Hartono. Jika Anda ada waktu hari ini, saya ingin bertemu.
ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Saya ragu, tetapi akhirnya memutuskan untuk bertemu. Rasa penasaran saya menang. Kali ini, tempatnya lebih privat. Sebuah restoran kecil di kawasan Menteng dengan suasana yang sangat pribadi. Terima kasih sudah datang. Wajah Pak Hartono hari ini terlihat lebih serius. Sudahkah Anda memikirkan apa yang saya katakan waktu itu? Jujur, saya tidak tahu persis apa yang Anda inginkan, saya bertanya langsung. Saya ingin hubungan yang lebih dekat dengan Anda. Jawaban jujurnya membuat pipi saya memerah. Hubungan yang lebih dekat? Ya, dan sebagai imbalannya, saya bisa menjamin promosi untuk Baskara. Sekarang semuanya jelas. Saya tahu apa yang diinginkan Pak Hartono, itu tidak benar. Apa maksud Anda tidak benar? Kita saling memberikan apa yang kita inginkan. Tapi saya sudah menikah. Itulah mengapa saya mendekati Anda dengan sangat hati-hati. Pak Hartono menggenggam tangan saya. Jika Anda tidak mau, saya tidak akan memaksa. Tapi coba pikirkan, ini adalah hal yang menguntungkan semua pihak. Saya bingung. Saya tidak pernah bermimpi akan menerima tawaran seperti ini. Saya akan beri Anda waktu. Tapi saya tidak bisa menunggu terlalu lama. Penilaian promosi sudah dekat. Dalam perjalanan pulang, pikiran saya kosong. Apakah aku benar-benar harus membuat pilihan seperti itu? Tapi di sisi lain, memikirkan situasi Baskara yang sulit dan kesulitan ekonomi kami, saya berpikir ini mungkin bisa menjadi solusinya. Malam itu, saya hampir tidak bisa tidur. Setelah beberapa hari berpikir, saya menghubungi Pak Hartono untuk bertemu lagi. Kali ini, saya yang berinisiatif. Saya ingin menjernihkan pikiran. Pak Hartono langsung membalas. Tentu saya. Kapan saya? Kami bertemu lagi di sebuah kafe yang tenang. Sudah memutuskan? Itulah kata pertamanya. Saya masih belum yakin. Saya berkata jujur. Apa yang paling Anda khawatirkan? Semuanya. Khawatir ketahuan suami. Dan khawatir saya akan menjadi orang seperti itu. Pak Hartono tersenyum lembut. Anda sudah menjadi orang yang sangat cantik. Jangan lagi membatasi diri Anda. Kata-katanya membuat jantung saya berdebar. Betapa beratnya hidup selama 12 tahun tanpa pengakuan. Saya terkejut, seolah-olah ia bisa membaca pikiran saya. Promosi Baskara menjadi direktur sebenarnya akan diumumkan minggu depan. Benarkah? Saya terkejut. Tetapi keputusan akhir ada di tangan saya. Dan Anda bisa memberikan pengaruh besar pada keputusan itu. Tangan Pak Hartono bergerak di atas meja dan dengan lembut menutupi tangan saya. Jika Anda mau, saya bisa memastikan promosi Baskara besok. Sebagai gantinya, saya ingin menghabiskan waktu istimewa dengan Anda. Sekarang tidak perlu lagi basa-basi. Waktu di mana Anda akan diperlakukan seperti seorang ratu sejati, tatapannya menjadi panas. Rasakan perhatian dan cinta yang belum pernah Anda dapatkan sebelumnya. Jantung saya serasa mau meledak. Menerima tawaran seperti ini adalah hal yang seperti mimpi. Hanya satu malam, saya tidak ingin lebih. Cukup satu kali? Ya. Dan setelah itu, semuanya akan kembali seperti semula. Tapi masa depan Baskara akan saya jamin sepenuhnya. Saya berpikir lama. Apakah satu kali benar-benar tidak apa-apa? Dan setelah itu, akankah semuanya kembali seperti semula? Saya ingin mendengar jawaban Anda. Kata-kata sulit keluar dari mulut saya. Jika Anda tidak mau, saya tidak akan memaksa sama sekali. Tapi jika Anda melewatkan kesempatan ini, promosi Baskara bisa jadi sulit. Kata-katanya membuat saya kembali memikirkan kenyataan, kondisi ekonomi kami, stres Baskara, dan kesepian saya sendiri. Saya akan beri Anda lebih banyak waktu, tapi jangan terlalu lama. Dalam perjalanan pulang, hati saya sudah condong ke satu arah. Malam itu, saat Baskara pulang, ia kembali menghela napas. Pengumuman promosi minggu depan. Aku gugup sekali. Pasti berhasil. Saat saya menghiburnya, Baskara menggenggam tangan saya. Terima kasih, adanya kamu memberiku kekuatan. Saat itu, rasa bersalah menyelimuti saya. Tapi di saat yang sama, saya juga berpikir bahwa semua ini demi Baskara.
Seminggu kemudian, saya akhirnya membuat keputusan. Saya mengirim pesan hati-hati kepada Pak Hartono. Kita bertemu untuk bicara. Jawaban datang seketika. Terima kasih. Bagaimana kalau malam ini? Kami bertemu lagi di sebuah restoran yang tenang. Tapi kali ini suasananya berbeda. Baik saya maupun Pak Hartono tahu bahwa momen krusial telah tiba. Sudah memutuskan? Atas pertanyaan pertamanya, saya mengangguk. Ya, tapi ada syaratnya. Katakan saja. Harus benar-benar hanya satu kali. Setelah itu, seolah-olah tidak ada apa-apa. Tentu saja. Dan Baskara tidak boleh tahu sama sekali. Pasti akan saya rahasiakan. Dan promosinya benar-benar pasti, kan? Besok pun bisa saya umumkan. Jawaban tegas Pak Hartono membuat saya membulatkan tekad. Kalau begitu, kapan? Bagaimana kalau besok? Saya dengar Baskara akan lembur. Saya terkejut. Ia bahkan tahu jadwal Baskara. Bagaimana Anda tahu? Saya sendiri yang menyuruhnya lembur. Seketika saya merinding. Itu artinya Pak Hartono sudah merencanakan semua ini. Jangan khawatir. Semuanya akan berjalan dengan alami. Suaranya yang tenang membuat saya semakin terbawa suasana. Di mana? Saya sudah memesan kamar di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Kamar suite terbaik. Sudah memesan? Untuk berjaga-jaga jika ada kemungkinan. Saya ragu apakah semua ini nyata. Tapi di saat yang sama, ada perasaan gembira. Bagaimana rasanya diperlakukan seperti ratu di kamar suite hotel termewah? Besok jam 7 malam, kita bertemu di lobi hotel. Baik, saya menjawab dengan suara gemetar. Dalam perjalanan pulang, jantung saya berdebar kencang. Apakah aku benar-benar membuat pilihan seperti itu? Tapi sudah tidak ada jalan untuk kembali. Malam itu, saya berbohong kepada Baskara. Besok aku mau ke rumah ibu, mungkin pulang malam. Oke. Aku juga lembur, jadi akan pulang larut. Baskara menjawab tanpa curiga. Di tempat tidur, saya tidak bisa tidur. Besok, semuanya akan benar-benar berubah. Tapi di sisi lain, ada juga rasa antisipasi. Kegembiraan akan menerima perlakuan istimewa yang belum pernah saya alami selama 12 tahun. Keesokan harinya, hati saya gelisah sepanjang hari. Setelah Baskara berangkat kerja, saya berdiri lama di depan lemari, bingung. Pakaian apa yang harus saya kenakan? Terlalu seksi tidak boleh, tapi terlalu sederhana juga sepertinya tidak pas. Akhirnya, saya memilih sebuah gaun hitam. Pakaian yang memberikan kesan rapi namun elegan. Saya merias wajah lebih teliti dari biasanya. Saat bercermin, saya melihat seorang wanita berusia 43 tahun yang masih cantik. Sore harinya, sebuah pesan masuk dari Pak Hartono. Saya menantikan malam ini, saya tidak bisa membalasnya. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Pukul 6:30 malam, saya tiba di lobi hotel. Berdiri di lobi hotel bintang 5 yang mewah membuat saya gugup. Saya jarang sekali datang ke tempat seperti ini. Terima kasih sudah datang. Pak Hartono muncul dan menyapa dengan sopan. Hari ini ia terlihat lebih modis dan tampan. Kamar sudah siap, mari kita naik. Selama di dalam lift, jantung saya serasa mau meledak. Apakah ini benar-benar terjadi? Jangan gugup. Saya tidak akan melakukan apapun yang tidak Anda inginkan. Kata-katanya yang penuh perhatian membuat saya sedikit tenang. Begitu pintu kamar suite terbuka, saya hanya bisa berdecak kagum. Wow, indah sekali. Ruang tamu dan kamar tidur terpisah di ruangan yang luas, dengan jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta. Di atas meja, ada sampahnya dan buah-buahan, dan di kamar tidur, kelopak mawar merah ditaburkan. Saya siapkan ini untukmu. Pak Hartono menuangkan sampahnya dan memberikannya kepada saya. Ini pertama kalinya saya diperlakukan seperti ini. Mulai sekarang, Anda harus sering diperlakukan seperti ini. Kami duduk di sofa ruang tamu dan berbincang. Anda sungguh cantik. Pujian tulusnya membuat pipi saya memerah. Sulit dipercaya wanita seperti Anda tidak mendapatkan perhatian yang pantas selama 12 tahun. Baskara juga, dengan caranya sendiri,
Bukan, cinta sejati bukan seperti itu. Pak Hartono menggenggam tangan saya. Cinta sejati adalah menemukan keindahan pasangan setiap hari dan mengungkapkannya. Kata-katanya menyentuh hati saya. Kamu sungguh sempurna. Tangan Pak Hartono dengan lembut membelai pipi saya. Malam ini, kamulah bintangnya. Seluruh tubuh saya seperti dialiri listrik. Selama 12 tahun, saya tidak pernah menerima perhatian seperti ini. Apakah Anda baik-baik saja? Ia bertanya hati-hati. Ya, saya baik-baik saja, jawab saya dengan suara gemetar. Pak Hartono perlahan mendekati saya. Bibirnya dengan lembut menyentuh kening saya, lalu pipi saya. Sungguh cantik. Bisikannya membuat saya memejamkan mata. Perasaan sebagai seorang wanita yang telah lama terkubur kembali hidup. Tangan Pak Hartono merangkul bahu saya, lalu pinggang saya. Perasaan ini, sudah lama sekali, saya mengaku jujur. Saya juga. Ini pertama kalinya saya bertemu wanita seperti Anda. Kami saling menatap dan perlahan semakin dekat. Saat bibirnya menyentuh bibir saya, seluruh tubuh saya bergetar. Ciuman yang lembut dan manis. Sentuhan cinta sejati yang tidak pernah saya rasakan selama 12 tahun. Saya semakin erat dalam pelukannya. Awalnya ada rasa bersalah, tetapi perlahan-lahan perasaan itu mencair. Perhatian dan kehangatan Pak Hartono membuat saya sepenuhnya membuka hati. Waktu pun berlalu. Malam itu benar-benar seperti mimpi. Saya menikmati kepuasan sebagai seorang wanita yang tidak pernah saya rasakan selama 12 tahun. Pak Hartono benar-benar memperlakukan saya seperti seorang ratu. Namun, saya juga merasakan kenyataan mulai mendekat. Saya harus pulang. Sepertinya saya harus pergi sekarang, saya berkata hati-hati. Masih ada waktu. Saya harus sampai di rumah sebelum suami pulang. Saya buru-buru mulai berpakaian. Tiba-tiba, rasa bersalah menyelimuti saya. Apakah aku benar-benar melakukan ini? Apakah kamu menyesal? Pak Hartono bertanya, melihat ekspresi saya. Tidak, bukan begitu. Lalu apa masalahnya? Hanya saja, tiba-tiba kembali ke kenyataan terasa berat. Pak Hartono mendekat dan memeluk saya. Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Apakah benar-benar tidak akan ada yang tahu? Tentu saja, ini adalah rahasia kita berdua. Kata-katanya yang meyakinkan membuat saya sedikit tenang. Saat meninggalkan hotel, perasaan saya campur aduk. Bahagia, tetapi juga merasa bersalah. Bersemangat, tetapi juga takut. Saat tiba di rumah, Baskara belum pulang. Saya segera mandi dan berganti pakaian rumah. Saat bercermin, saya merasa ada yang berbeda. Ekspresi saya lebih cerah, dan saya tampak lebih percaya diri. Malam itu, saat Baskara pulang larut setelah lembur, saya menyiapkan makan malam untuknya seperti biasa. Tapi di dalam hati, kejadian malam itu terus berputar. Seminggu kemudian, berita promosi Baskara diumumkan. Aku jadi direktur. Aku benar-benar berhasil. Saat Baskara memberitahunya dengan gembira melalui telepon, perasaan saya campur aduk. Saya senang, tetapi karena saya tahu bagaimana promosi itu terjadi, hati saya terasa berat. Selamat. Hebat sekali. Aku juga tidak percaya. Tiba-tiba Pak Hartono memanggil dan bilang promosiku sudah pasti. Mendengar suara gembira Baskara, rasa bersalah saya semakin besar. Malam itu, Baskara pulang lebih awal untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Hari ini kita pesta perayaan. Ia membawa pulang anggur mahal dan kue. Sekarang kondisi ekonomi kita akan membaik. Gajiku naik 2 kali lipat. Syukurlah. Saya memaksakan senyum. Tapi akhir-akhir ini kamu terlihat berbeda. Terlihat lebih cantik. Baskara tiba-tiba menatap saya dengan saksama. Benarkah? Iya. Wajahmu lebih cerah, dan kamu terlihat lebih percaya diri. Jantung saya berdebar. Jangan-jangan ia curiga? Mungkin karena aku senang kamu dipromosikan. Begitu ya? Pokoknya kamu terlihat cantik, aku suka. Baskara menunjukkan perhatian kepada saya setelah sekian lama. Tapi perhatian itu justru terasa membebani. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan masuk dari Pak Hartono. Bagaimana kabar Anda?
Selamat atas promosi Baskara. Saya ragu sejenak sebelum membalas. Terima kasih. Minggu depan jika ada waktu, saya ingin bertemu. Pesannya membuat saya bingung. Katanya ini yang terakhir, kenapa mengajak bertemu lagi? Kita sudah berjanji, hari itu yang terakhir. Hanya ingin minum teh sambil menanyakan kabar. Saya bimbang. Saya tahu saya tidak seharusnya bertemu, tetapi di sisi lain, saya merindukannya. Saya tidak bisa melupakan kenangan istimewa malam itu. Akhirnya, saya setuju untuk bertemu. Tapi kali ini, saya bertekad hanya akan minum teh. Bertemu di kafe, Pak Hartono masih terlihat menawan. Bagaimana pesta perayaannya? Terima kasih. Suami saya sangat senang. Tentu saja. Itu semua berkat Anda. Kata-katanya membuat wajah saya memerah. Anda tidak menyesal kan? Tidak. Bukan begitu. Syukurlah, saya sangat bahagia hari itu. Saya juga, tapi saya takut untuk mengakuinya. Ini baru permulaan. Permulaan? Saya ingin membantumu menemukan kebahagiaan sejatimu. Tatapan Pak Hartono menjadi panas. Kita kan sudah sepakat hanya sekali. Itu karena saya serakah. Setelah bertemu denganmu lagi, saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Hati saya goyah. Sejujurnya, saya juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Tapi saya juga tahu ini berbahaya. Saya bingung. Pikirkanlah perlahan. Tidak perlu terburu-buru. Dalam perjalanan pulang, pikiran saya kacau. Promosi Baskara telah terwujud, tetapi hubungan saya dengan Pak Hartono sepertinya belum berakhir, dan jujur saja, saya juga menginginkannya. 1 bulan lagi berlalu. Selama itu, saya bertemu dengan Pak Hartono beberapa kali lagi. Awalnya saya benar-benar hanya ingin minum teh, tetapi hubungan kami berkembang semakin dalam. Waktu rahasia kami bertambah, dan setiap kali, saya merasakan kepuasan sebagai seorang wanita yang tidak pernah saya rasakan selama 12 tahun. Momen-momen istimewa di hotel itu memberikan makna baru dalam hidup saya. Baskara menjadi lebih sibuk setelah promosi, tetapi ia mulai lebih memperhatikan saya daripada sebelumnya. Akhir-akhir ini kamu benar-benar cantik. Apa rahasianya? Aku hanya berolahraga dan merawat diri. Saya berbohong. Sebenarnya, kepercayaan diri saya sebagai seorang wanita tumbuh karena pertemuan dengan Pak Hartono. Suatu hari, Pak Hartono memberikan tawaran penting kepada saya. Maukah Anda memulai hidup baru bersama saya? Kami sedang duduk di lounge hotel, dan ekspresi seriusnya membuat saya terkejut. Hidup baru? Ya. Ceraikan Baskara dan hiduplah bersamaku. Saya terdiam sejenak. Saya tidak pernah bermimpi akan menerima tawaran seperti ini. Kenapa tiba-tiba? 1 bulan yang saya habiskan bersamamu adalah waktu paling bahagia dalam hidup saya. Pengakuan tulusnya menyentuh hati saya. Saya juga bahagia. Kalau begitu, kenapa ragu? Kalian sudah hidup bersama selama 12 tahun, dan sekarang Baskara juga sudah dipromosikan. Itu kan berkat saya, karena Anda. Kata-katanya benar, tapi tetap saja, mengakhiri pernikahan bukanlah hal yang mudah, beri saya waktu. Tentu saja, tapi saya tidak bisa menunggu terlalu lama. Dalam perjalanan pulang, saya tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Apakah aku benar-benar boleh membuat pilihan seperti ini? Malam itu, saat makan malam dengan suami, saya merenungkan 12 tahun pernikahan kami. Pernikahan yang dimulai dengan cinta, tetapi entah sejak kapan berubah menjadi kewajiban dan kebiasaan. Terutama konflik karena masalah infertilitas yang semakin menjauhkan kami. Mikirin apa? Wajahmu serius sekali. Tanya Baskara. Hanya memikirkan bagaimana kita akan hidup ke depannya. Ya hidup baik-baik saja. Sekarang secara finansial juga sudah lebih longgar. Baskara berpikir dengan sederhana. Tapi bagi saya, ada hal-hal yang lebih penting dari itu. Cinta, rasa hormat, dan pengakuan sebagai seorang wanita. Malam itu, saya tidak bisa tidur dan hanya menatap langit-langit. Tawaran terakhir Pak Hartono terus terngiang di benak saya. Maukah Anda memulai hidup baru bersama saya? Bisakah saya benar-benar membuat pilihan seperti itu? Bisakah saya meninggalkan Baskara yang telah hidup bersama saya selama 12 tahun?
Tapi di saat yang sama, saya juga berpikir, apakah tidak apa-apa jika terus hidup seperti ini? Hanya saat bersama Pak Hartono saya merasa benar-benar hidup. Di usia 43 tahun, di pertengahan hidup saya, pilihan mana yang tepat untuk saya? Melanjutkan pernikahan yang stabil tetapi tanpa cinta? Atau meninggalkan segalanya dan mengejar cinta sejati? Saya masih belum memutuskan. Tapi satu hal menjadi jelas. Saya juga berhak untuk bahagia. Dan saya juga menyadari betapa berharganya ketika seseorang mencintai saya dengan tulus. Apapun pilihan yang saya ambil, sekarang saya yang akan menentukannya. Kisah Citra Dewi, wanita berusia 43 tahun, belum berakhir. Cerita hari ini sampai di sini. Jika ada yang mendengarkan hingga akhir, sebuah komentar singkat, "Saya sudah mendengarkan dengan baik," akan sangat berarti bagi saya.